Hai guys, balik lagi sama aku Vina Purba dan welcome back. Aku suka bahas-bahas tentang apa yang aku baca, pengalaman hidup aku dan apa aja. I love sharing because sharing is caring. Oke, hari ini aku akan kupas tuntas mengenai The Secret karena aku perhatiin di video-video aku sebelumnya masih banyak yang minta bukunya, masih banyak yang belum ngerti, dan aku bertekad bikin satu video lagi bener-bener yang full supaya teman-teman ngerti, paham, jadi nggak kepotong-potong. Dan for your kind information, aku udah belajar The Secret itu hampir 4 tahun terakhir ya. Aku udah terapin ke kehidupan aku sekarang dan efeknya memang banyak banget. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap di layar ini sampai videonya selesai supaya kamu paham, supaya hidupmu lebih baik, supaya kamu mengerti bahwa rasanya punya harapan baik itu indah banget. Buat kalian yang belum punya bukunya, kalian bisa beli di marketplace, di toko buku. Ini bukunya. Ya, ini. Aku masih punya sampai sekarang dan aku nggak tahu baca ini udah kesekian kalinya karena memang harus jadi kebiasaan dan memang mesti diulang-ulang gitu, jadi supaya paham. Dan kalau kalian ada ekspektasi bahwa baca sekali langsung hidup kalian berubah drastis gitu, enggak ya. Kalau kamu ngarepin yang seperti itu, silahkan di close videonya, karena sesuatu yang didapatkan dengan mudah biasanya hilangnya juga mudah. Itu pengalaman aku, nggak tahu kalau kalian. Pertama-tama, apa sih itu The Secret? The Secret kalau bahasa Indonesia itu kan rahasia gitu ya. Jadi sebenarnya rahasia yang diomongin orang-orang tuh apa gitu. Sampai aku aja bingung ya. Itu di websitenya The Secret, thesecret.tv kalau kalian lihat. Setiap hari ada aja orang posting story atau cerita-cerita baru mengenai keajaiban-keajaiban yang mereka alamin, perubahan-perubahan yang mereka alamin, bagaimana mimpi mereka terwujud gitu dalam setelah membaca The Secret. Dan aku benar-benar pantau itu tiap hari ada aja dari belahan dunia sebelah manapun, itu ada aja yang posting story baru. Dan buat aku bener-bener kayak, oh ini layak nih untuk dicoba. The Secret itu adalah hukum tarik-menarik. Apa itu hukum tarik-menarik? Hukum tarik-menarik itu adalah hukum ketertarikan. Jadi kalau kita bahasa simpelnya, kita bayangin diri kita itu sebagai sebuah magnet. Nah, namanya magnet, dia akan menarik sesuatu yang dekat dengan dia atau sesuatu yang mirip dengan dia. Percaya nggak sih kalau kita, apapun yang datang ke dalam kehidupan kita sampai sekarang ini, itu kita menariknya ke dalam hidup kita. Kita nariknya sendiri gitu. Nah, kita stop di sini ya. Coba kamu flashback ke belakang. Apa yang terjadi dalam hidup kamu? Apakah kamu lebih banyak merasa kayak sengsara, merasa menderita, merasa kok kayaknya nggak pernah cukup, merasa kayak atau apalah, atau kamu mungkin merasa bahagia gitu. Apapun yang kamu alamin, itu percaya atau nggak percaya, itu kita menariknya ke dalam kehidupan kita. Nah, dalam konsep The Secret ini, jadi apapun yang kita pikirkan itu menjadi kenyataan atau thoughts become things. Tahukah kamu bahwa setiap pikiran kita itu mempunyai frekuensi atau getaran, dan itu udah diuji secara ilmiah. Kalau kamu mau tahu banyak tentang frekuensi getaran, tentang pikiran, kamu bisa searching di YouTube itu mengenai Dr. Joe Dispenza. Jadi semakin sering kita memikirkan suatu hal, kayak membayangkannya, merasa memilikinya, itu semakin besar juga kemungkinan kita untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, kalau teman-teman mungkin sering dengar kalimat kayak, jika kamu menginginkan sesuatu, semesta ini akan bekerja sama untuk mewujudkannya untukmu. Itu benar, karena aku udah maksudnya aku udah ngalamin beberapa pengalaman dan aku juga udah share beberapa cerita personal aku yang aku alamin melalui The Secret ini. Dan banyak banget kayak contoh, tiba-tiba kepikiran kayak, aduh pengen bakso gitu ya, tahu-tahu ntar siang temen aku kayak traktir makan bakso gitu.
aduh kok capek ya jalan lewat sini gitu. Tahu-tahu aduh coba kalau ada ini pas lewat gitu, misalnya coba kalau temen aku pas lewat sini pasti enak banget bisa nebeng gitu, tahu-tahu beneran lewat gitu. Dan hal-hal sederhana kayak gitu tiap hari yang aku ketemuin membuat aku bener-bener sadar bahwa pikiran kita itu punya kekuatan yang luar biasa menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kebanyakan manusia itu mikirin tentang apa yang mereka tidak suka, bukan apa yang mereka suka. Ya nggak sih? Kalau dipikir-pikir kita tuh lebih banyak kasih energi kita untuk hal-hal yang kita tidak sukai, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita gitu. Jadi ya itu makin banyak datang ke kehidupan kita gitu. Makanya setelah aku baca The Secret ini, aku berusaha untuk fokus ke hal-hal yang aku inginkan. Jadi setiap kali ada trigger atau ada sesuatu, ada kondisi, ada orang, ada keadaan atau apapun yang membuat aku merasa tidak baik, merasa kurang, merasa tidak cukup, merasa tidak penuh sebagai seorang individu gitu, aku berusaha mengalihkan pikiran itu atau mengganti pikiranku untuk ke hal-hal yang lebih aku sukain ya. Karena mulai sekarang aku udah makin percaya bahwa apapun yang aku pikirkan bener-bener bisa datang gitu loh. Jadi kalau aku tiba-tiba kepikiran sesuatu yang negatif, kepikiran yang itu, aku selalu tarik nafas seperti yang aku selalu bilang di video aku. Selalu aku tarik nafas. Oke, ini bukan sesuatu yang aku inginkan. Aku harus ubah ini ke frekuensi yang lebih baik gitu. Menariknya, hukum The Secret ini selalu bekerja antara kamu suka atau enggak, kamu sadar atau enggak, kamu tahu mau siang, mau malam, mau pagi, dia selalu bekerja. Jadi setiap kali kamu punya pikiran, dia bekerja. Jadi apapun yang kamu pikirkan, itu adalah sinyal yang kamu berikan kepada semesta bahwa itu adalah hal yang kamu inginkan, sadar atau tidak sadar. Nah, makanya di video aku udah ajarin kan bagaimana sih caranya supaya sadar dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita inginkan gitu. Silakan dicek videonya. Jadi hukum ini selalu berlaku, entah kamu suka atau enggak, entah kamu sadar atau enggak, hukum ini selalu ada dan selalu ada di sana. Jadi menurut The Secret, jika kita ingin memiliki suatu hal, misalnya hal-hal baik lah, biasanya kita pengen hal-hal baik ya, nggak mungkin kita pengen hal-hal buruk. Misalnya seorang pasangan, gaji dengan nominal tertentu, misalnya suatu kondisi pekerjaan tertentu, misalnya mobil, misalnya barang, perhiasan atau apapun itu, biasanya kita sering-sering pikirin kan ya nggak? Nah, jadi semakin kita sering memikirkan hal tersebut, semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, jadi untuk membuktikan hal ini, aku challenge kalian untuk coba sekarang ya, pikirkan suatu hal, apapun itu. Makanan, minuman, kopi, atau hewan, atau apapun. Dan selama hal itu bisa kamu bayangkan di dalam pikiran kamu, itu bisa kamu wujudkan. Ya, jadi selama kamu tutup mata kamu, terus kamu bisa kasih gambaran jelas di sini, kamu bisa terima itu. Supaya percaya, coba pikirin hal yang paling sederhana, paling mudah didapat aja. Contohnya kamu kepengen makan sesuatu gitu, bener-bener kayak dibayangin, aduh enak banget nih kalau kayak aku nih ya. Aduh gila enak banget nih nyampe rumah makan Indomie goreng gitu kan. Makan ini, tahu-tahu nanti di rumah ya memang pas kebetulan mama masak itu gitu, dan aku nggak tahu ya. Memang kalau kadang ya cara semesta bekerja ini agak-agak ajaib kalau aku bilang ya. Kadang kalau kita bener-bener satu frekuensi sama semestanya, itu terjadinya tuh bisa dalam hitungan detik, hitungan jam gitu lah. Nah, jadi aku challenge kalian untuk memikirkan sesuatu hal yang kalian inginkan dulu. Terus bayangin, terus rasain kalau kalian udah terima hal tersebut. Misalnya tadi makanan, minuman, atau apalah yang paling menurut kalian paling sederhana dan paling kayaknya oh ya, akhirnya kalian bisa sadar, oh ya ini bisa, oh ya ini ilmunya benar gitu, ini layak dicoba gitu. Kebanyakan dari kita itu mikirin
lebih banyak memikirkan hal yang kita tidak suka. Entah itu kayak misalnya kamu di kantor ada orang bikin kamu sebel, terus nyampe rumah dibawa kepikiran, kok dia gitu banget sih gitu kan. Misalnya gaji lah, misalnya utang lah, misalnya pasangan kamu lah yang mungkin kamu ngerasa kurang cocok lah atau apalah. Jadi kita terlalu sering memikirkan hal yang kita tidak suka. Jadi itu makin banyak datang gitu loh ke kehidupan kita. Satu hal yang penting bahwa semesta ini tidak bisa membedakan apakah yang kamu pikirkan itu baik atau tidak, apakah itu besar atau kecil, tidak. Jadi selama kamu mampu memikirkannya dan selama kamu mampu kasih gambaran jelas di pikiran kamu, itu bisa terjadi dan itu bisa kamu terima gitu loh. Kalau kalian belum pernah nonton The Secret Movies, di Netflix ada ya kalau mau nonton. Di situ dijelasin bahwa ini dikasih contoh ya, misalnya kita punya utang banyak gitu ya. Terus tiap hari kita makin susah mikirin utang, terus mikirin ngelihat email isinya tagihan gitu kan, terus kayak ngeliat handphone isinya debt collector misalnya, terus kayak semakin hari kita semakin susah karena si hutang ini, terus semakin hari kita mikirin ini gitu. Dan turns out setelah itu kejadian seperti itu, biasanya itu utangnya makin banyak, bukan makin selesai, karena kita kasih fokus kita ke sana, energi kita ke sana. Jadi itu yang terjadi lebih banyak gitu loh. Nah, jadi coba kamu refleksi sama kehidupan kamu, entah apapun masalah yang kamu hadapi sekarang, kayak seberapa besar waktu yang aku luangkan untuk memikirkan masalah ini? Apakah aku mau ini kejadian terus-menerus? Apakah ini yang aku mau dalam kehidupan aku? Apakah ini yang aku sukain dalam kehidupan aku? Jadi itu harus kamu pertanyakan setiap hari. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang gak enak gitu ya, kalau ketika kamu memikirkan sesuatu terus kamu merasa tidak baik, aku rasa itu adalah sinyal yang dikasih sama tubuh kita bahwa ya, this is not what you want gitu kan, ini bukan yang kamu inginkan. Dan saat itulah kita harus segera shift gitu, cepet ganti, sadar, ganti pikirannya untuk ke hal-hal yang lebih kita sukain, hal-hal yang kita inginkan terjadi gitu. Dan sekali lagi aku bilang, ngomongin The Secret itu nggak bisa kayak kamu sekali baca, praktekin sekali, langsung berubah hidupnya. Enggak. The Secret ini harus dijadikan seperti kebiasaan, harus dilatih setiap hari setiap hari, dan benar-benar ini harus dijadikan lifestyle kamu supaya baru kamu benar-benar bisa ngerasain gitu loh. Ilmu ini harus benar-benar kita praktekin, baru kita benar-benar bisa fully trust gitu, baru benar-benar bisa percaya. Jadi sebanyak apapun kita nonton video mengenai The Secret, sebanyak apa kita dengar cerita orang yang berhasil menggunakan The Secret, kalau kita benar-benar nggak ngalamin sendiri, itu susah. Jadi makanya aku bilang, mulai dari hal sederhana, dapatkan hal yang kamu inginkan, hal yang paling kecil dulu, baru kamu mulai percaya gitu, oke? Nah, hukum tarik-menarik ini berkata bahwa apapun yang kita fokuskan ke dalam hidup kita, itulah yang akan datang ke dalam diri kita. Jadi semakin banyak kita memikirkan apa yang salah dengan hidup kita, apa yang salah dengan diri kita, ya itu yang akan datang ke kehidupan kita. Itu yang harus kita take note. Jadi kita harus mulai ganti lifestyle atau gaya berpikir kita, gaya hidup kita, untuk mulai sadar dengan apa yang kita pikirkan, untuk mulai ngeh dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita pikirkan. Nah, nanti pelan-pelan itu berubah. Setelah berubah, itu akan jadi kebiasaan nantinya. Jadi banyak juga orang yang bilang ya kayak, gue nggak ngerti The Secret gitu kan, gue nggak ngerti. Ya lo nggak harus ngerti baru hukum ini bisa jalan kan. Seperti yang aku bilang tadi, kayak hukum ini selalu ada dan selalu berjalan dengan atau tanpa kamu menyadarinya, sadar atau enggak, itu tetap berjalan. Seperti contohnya di film The Secret dikasih tahu kayak kita nggak ngerti tentang listrik gitu ya, tapi kita bisa pakai listrik gitu ya. Kita nggak ngerti, nggak semua orang ngerti tentang dunia perlistrikan, misalnya mana
gue gak ngerti juga ya, kabel-kabelan apa segala macam, gak ngerti tentang listrik. Tapi aku bisa pakai listrik, bisa masak dengan listrik, bisa nyuci, bisa apa segala macam. Even dalam The Secret Movies dikasih tahu kamu bisa masak orang juga loh dalam dengan listrik gitu loh. Jadi karena kita nggak paham bukan berarti kita harus menolak hukum ini gitu. Nah, di dalam film The Secret dikasih contoh misalnya ada seorang gay yang dia konsultasi sama seorang guru. Nah, gurunya ini termasuk orang yang mengerti tentang The Secret. Jadi seorang laki-laki ini yang gay ini dia mengirimkan email kepada gurunya ini betapa dia sangat membenci hidupnya. Jadi dikasih tahu, aku benci banget nih sama hidupku, di kantor aku dibully, kalau misalnya aku stand up komedi aku dilemparin, terus kayaknya orang nggak ada yang ngehargain aku, nggak ada yang respect aku, apa bla bla bla, panjang dia tulis gitu, terus dia send sama gurunya. Terus gurunya tuh cuma bilang kayak gini, dikirim balik emailnya, cuma dikasih tahu, coba deh, ini masalahnya cuma satu, yang kamu permasalahin dalam hidup kamu adalah semua hal yang kamu nggak sukain gitu loh. Semua hal yang terjadi yang terjadi dalam hidup kamu adalah hal-hal yang tidak kamu sukain. That's the only problem. Coba deh mulai sekarang kamu mulai pikirkan apa yang kamu inginkan terjadi dalam hidup kamu. Bagaimana kamu pengen maksudnya di respect sama teman-teman kamu. Coba mulai bayangin hal-hal tersebut. Nah, si cowok tadi BTW namanya Robert, aku udah cek barusan. Nah, si Robert ini setelah dia mengirimkan email ke gurunya tentang semua hal yang tidak dia sukain dan mulai mengalihkan pikirannya, mulai mengubah apa yang dia pikirkan ke hal-hal yang lebih dia sukain gitu deh. Apa yang terjadi beberapa bulan kemudian adalah teman-temannya itu dipindah ke departemen lain, atau teman-teman yang membuli dia itu resign atau nggak kerja di situ lagi. Pada saat dia stand up komedi nggak dilemparin lagi, orang mulai appreciate atau menghargai dia. Terus orang yang suka ngebully dia udah kayak nggak ngeganggu dia lagi gitu loh. Dan ya itulah efeknya. Dan mungkin banyak Robert lain yang mungkin tadinya aku juga si Robert yang selalu komplain tentang hidup aku. Kenapa sih jalanannya begini? Kenapa sih teman kantor begini? Kenapa sih orang tua gue begini? Kenapa sih begini? Ya, banyak banget gitu loh. Dan setelah aku mulai sadar, aware dengan apa yang aku pikirkan gitu, dengan apa yang aku kerjakan, itu mulai berubah sih perlahan-lahan. So maybe setelah nonton video ini kamu juga mulai sadar dengan apa yang kamu kerjakan, dengan apa yang kamu pikirkan. I hope so. So, hidup si Robert ini berubah karena dia mengubah pikirannya dari hal-hal yang tidak dia inginkan menjadi hal yang dia inginkan terjadi dalam hidupnya. Nah, sama nih dengan lingkungan teman-teman kita, lingkungan kerja, lingkungan keluarga kita. Kalau kita belakangan ini mungkin ngerasa kok lingkungan aku tidak baik, tidak positif dan segala macam, ya mungkin kitanya begitu gitu loh. Mungkin kitanya terlalu banyak komplain juga, terlalu banyak negatif juga, makanya kita menarik orang-orang sekitar kita yang sama dengan kita gitu. Jadi kalau kamu mau menarik orang-orang yang lebih positif, yang mau berkembang gitu kan, kita juga harus ubah diri kita dulu gitu, jadi positif supaya kita supaya kita gampang nariknya gitu ya. Kan dibilang bahwa kemiripan menarik kemiripan. Jadi kalau kamu positif ya kamu menarik orang-orang positif juga gitu. Dan misalnya kamu temukan video aku ini dalam YouTube tanpa sengaja, ya itu mungkin adalah salah satu tanda baik bahwa kamu ingin berubah gitu, ingin mengubah hidup kamu. Nah, jadi setelah aku kasih penjelasan beberapa di depan itu, sekarang ngerti ya kenapa kayak ada istilah orang kaya makin kaya gitu kan, orang miskin makin miskin ya, karena mostly orang kaya memikirkan tentang kekayaannya, apa yang kekayaan yang ingin dia peroleh, apa yang ingin dia capai gitu. Sementara orang-orang yang mohon maaf yang kurang gitu ya, fokusnya ke hal-hal yang kurang terus gitu. Dan sekarang aku baru ngerti kalimat itu gitu loh. So mulai hari ini coba deh mulai
sadar dengan apa yang bener-bener sadar gitu loh, apa yang mulai kita pikirkan. Nah, jadi cara paling sederhana aku untuk sadar itu adalah dengan nafas ya, karena breathe is everything, literally everything. Nah, jadi teman-teman kalau mau mulai sadar gitu ya, usahakan selalu aware dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kalau misalnya mulai mikir yang kayak aneh-aneh atau mikir yang tidak sesuai, tarik nafas. Udah mulai pikirkan hal baru gitu. Awal-awal bakal ngerasa kayak capek banget gitu, kayak gue kayak mantau gitu ya, kayak mantau pikiran gue kan gak capek gitu. Capek, sementara berapa sih pikiran kita tuh puluhan ribu every single day. Kamu tahu nggak, pikiran kita tuh every single day tuh bisa sampai puluhan ribu gitu loh. Dan kalau kita harus pantau pikiran itu satu persatu setiap harinya, itu bakal capek banget. Bener, aku setuju. Nah, tapi don't worry, karena itulah kita manusia, lebihnya dikasih sama Tuhan itu adalah kita punya feeling atau perasaan. Jadi setiap kali kamu memikirkan sesuatu, itu biasa langsung connect ke perasaan kita. Nah, coba ditanya gitu, apa yang aku rasakan saat ini. Kalau misalnya kita lagi mikir terus kayak ngerasa kurang baik, ya oke, diganti pikirannya gitu. Nah, tapi ketika kita ditanya, apa yang kamu rasakan sekarang gitu? Oh, aku ngerasa baik. Oh, oke, keep going gitu ya. Lakukan, lanjutkan ya. Memang harusnya begitu. Kamu harus selalu merasa baik gitu. Dan itu kunci utamanya. Jadi mostly banyak kita menunggu bahwa kayak menunggu sesuatu itu dapat dulu baru kita happy gitu. Kayak aku harus dapat duit segini dulu nih baru aku happy gitu. Aku harus dapat pacar yang seperti ini dulu nih baru aku happy. Aku harus dapat rumah dulu yang kayak gini baru aku happy. Aku harus bla 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 dan banyak banget gitu baru aku happy. Dan ternyata enggak. Nah, coba deh baik-baik dipikirin. Setelah kita mendapatkan hal tersebut atau apapun dalam yang kalian benar-benar inginkan, apakah itu bikin kalian benar-benar happy forever gitu? Enggak juga. Ya misal contoh, kamu pengen sesuatu, misal pengen beli mobil. Oke, let's say kamu punya duit bulan ini, terus dapat kebeli mobilnya. Ya udah kan, kayak sehari 2 hari udah senengnya paling situ doang kan. Nah, jadi dalam The Secret itu, hukum tarik-menarik itu, kita dikasih tahu bahwa kita harus menjaga suasana hati kita untuk selalu happy. Kenapa? Karena itu yang kita tarik. Jadi make sense kan? Jadi kayak kenapa kita harus menjaga mood kita, feeling kita untuk selalu merasa baik? Karena ya mostly itu yang akan kita panggil ke dalam kehidupan kita. Nah, aku kasih contoh ya. Apa sih contoh perasaan-perasaan yang kurang baik atau perasaan negatif? Itu adalah contoh kayak frustasi, marah, dengki, kesel, iri. Itu adalah semua perasaan-perasaan negatif. Jadi, kalau misalnya sekarang kita ngerasa hal yang tadi aku bilang, misalnya ngerasa marah, kesel, dendam, dengki, iri, apa segala macem, itu sebenarnya sinyal yang dikasih sama semesta bahwa kita sedang tidak satu frekuensi dengan semesta. Nah, jadi ketika kita dikasih signal itu, apa yang harus kita lakukan adalah mengubah frekuensi itu, mengubah apa yang kita inginkan dengan menjadi frekuensi baik, menjadi perasaan-perasaan baik. Apa sih perasaan baik? Perasaan baik itu ya contohnya harapan ya, terus kasih, cinta, kasih sayang, terus kepuasan, semangat, passion gitu. Satu lagi yang paling penting itu perasaan bersyukur gitu. Dan kalau kita punya itu semua, ya kita sedang dalam frekuensi baik, dan ibaratnya itu kita sedang satu frekuensi sama semesta gitu. Dan mostly apa yang terjadi adalah ketika kita satu frekuensi sama semesta, kita akan menarik hal yang kita inginkan lebih cepat gitu. Jadi pentingnya selalu menjaga mood kita untuk tetap baik, pentingnya untuk selalu menjaga perasaan kita untuk tetap baik setiap hari, setiap waktu, yaitu karena apapun yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, ya itu yang akan kamu tarik dalam hidup kamu. Jadi aku saranin kalau kamu punya waktu, silakan baca bukunya. Kalau masih ada yang belum dapat bukunya, oke, kamu DM aku di Instagram, aku bisa kirim lewat Instagram, aku lewat email. DM aku email kamu, aku bakal kirim buat dibaca, oke? Nah, jadi simple ya. Jadi kalau kamu merasa baik, oke, tanya setiap hari, mulai setiap waktu, mulai sadar ditanyain,
how do I feel today? How do I feel now? Apa yang aku rasakan sekarang? Apa yang aku pikirkan sekarang gitu kan? Oh, I feel good. I feel great gitu kan. Ya kalau kamu merasa seperti itu, ya keep going, lanjutkan gitu loh. Wah, berarti kamu sedang satu frekuensi. Nah, jadi setiap hari ketika kamu bangun pagi gitu kan, setiap kali kamu mulai buka mata, udah hukum itu mulai berjalan kan. Buka mata, pikiran kamu udah mulai tuh. Nah, jadi setiap hari kalau kamu mulai hari kamu dengan misalnya kesel dengan dengar suara alarm, dengan kayak bersungut-sungut gitu, pagi-pagi udah bersungut-sungut, udah kesel, udah kayak mencaci gitu kan. Ya mostly seharian tuh bakal kayak gitu. Jadi kamu bakal ngerasa sial. Pernah kan kayak ngerasa, kok gue seharian ini sial banget gitu ya, kok gue seharian ini tuh kok kayaknya gak ada yang benar ya terjadi dalam hidup gue gitu. Dan ya mungkin dari pagi kamu udah mulai merasakan itu. Jadi usahakan kalau pagi hari itu, seperti yang aku udah bilang di video aku sebelumnya, usahakan pagi itu dimulai dengan perasaan bersyukur bahwa kamu masih dikasih hari yang baru, kamu masih dikasih semangat yang baru gitu kan. Dan sepanjang hari usahakan untuk tetap merasa seperti itu. Nah, ya itulah yang akan terjadi. Jadi kamu akan dikirimkan dengan teman-teman yang merasa baik, merasa bersyukur. Akan ada lebih banyak yang datang ke dalam kehidupan kamu untuk membuat kamu merasa lebih bersyukur. Kalau kamu mulai sadar ya, mulai aware dengan apa yang kamu alami sehari-hari. Misalnya kayak selama aku kayak udah sadar menggunakan The Secret, jadi sekarang aku kayak mandi pagi, ketika air kena badan aku aja tuh kayak aduh enak banget ya gitu, kayak seger gitu loh. Jadi hal-hal sederhana kayak gitu makin banyak mulai kamu sadari dan mulai bersyukur bahwa sebenarnya masih banyak hal baik di dunia ini, right? Nah, jadi mulai hari ini berjanjilah sama dirimu sendiri bahwa kamu akan mulai merasa baik. Even detik ini kamu akan mulai merasa baik. Selalu ada hal yang bisa kamu syukurin, dan berjanjilah sama diri kamu. Misalnya pagi-pagi kamu bangun, kamu bersyukur, kamu merasa baik. Berjanjilah sama dirimu sendiri bahwa sepanjang hari itu kamu akan merasa baik. Paling tidak kamu akan melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang lebih baik. Nah, jadi apapun yang kita alami di kehidupan kita sekarang itu adalah hasil pemikiran kita kemarin-kemarin gitu kan. Nah, kamu pengen masa depan yang kayak apa, dan mulailah pikirkan itu sekarang. Mulailah pikirkan atau rancang masa depan kamu seperti apa yang kamu inginkan, mulai dijalanin, dipikirkan mulai sekarang gitu. Dan ya kamu pengen masa depan yang kayak apa, ya itulah yang harusnya kamu pikirkan. Jadi bukan fokus ke masalah, bukan fokus ke hal-hal yang membuat kamu merasa gila gitu, hal yang membuat kamu merasa stres. Dan jangan pernah ngasih izin ke siapapun, apapun, situasi apapun, orang yang kayak gimana pun untuk mengubah mood kamu, untuk mengubah perasaan kamu. Jadi semuanya harus kontrolnya di kamu. Jangan kasih siapapun apapun untuk mengubah mood kamu. Mulailah merasa baik hari ini, mulailah merasa kaya hari ini, mulailah merasa bersyukur hari ini. Walaupun itu benar-benar belum terjadi gitu, mulai aja sekarang, mulai merasa baik, mulai dengan perasaan bersyukur. Banyak loh yang bisa kamu syukurin. Misalnya paling simple ya, ada headset, ada mata untuk lihat video aku ini, ada headset atau ada telinga untuk dengerin ini aja. Itu sebenarnya udah hal yang kamu syukurin. So, mulai aja dengan hal-hal seperti itu. Aku bersyukur Tuhan untuk hari ini, aku bersyukur untuk mata ini gitu. Nah, semakin hari semakin kamu bersyukur, nanti kayak mulai ngelihat bahwa begitu indahnya ketika sunset gitu kan. Ketika kamu ngelihat pohon di jalanan terus banyak bunganya gitu, kayak aduh cantik banget ya mereka gitu. Terus aduh kok pohon ini kering ya sendirian, kok nggak disiram gitu. Banyak hal yang bakal berubah ketika kamu mulai sadar dengan apa yang kamu pikirkan. So make it your habit, jadikan itu kebiasaan.
Yes, aku bilang nggak gampang untuk mengubah itu semua ya, karena ya kita bukan hidup sendirian di muka bumi ini. Kita punya teman, punya orang-orang yang punya problem berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda. Ini gampang nggak ngubah ini? Nggak gampang ya, bener, aku setuju banget. Akan ada aja orang yang tiap hari bikin kamu kesel, bikin mood kamu ini gitu. Dan kalau kamu sadar itu gampang, kayak oke, kita ganti frekuensi ya. This is not what I want. This is not what I want to have in my life gitu. Ini bukan sesuatu yang aku inginkan dalam hidup aku. Jadi cepet sadar. Nah, aku biasanya ya untuk kayak ngubah mood aku itu gampang. Misalnya dengan musik, kayak nontonin video anak-anak ya, anak-anak bayi yang lucu-lucu gitu ya. Cepet itu ngerasa mood baik. Atau kalau kamu kayak punya binatang peliharaan, ya mainlah sama mereka. Itu cepet membuat kamu merasa lebih baik gitu ya. Jadi banyak hal yang tahu ya kamu sendiri ya. Banyak hal yang bisa membuat kamu merasa baik. Misalnya tidur dengan nyaman, misalnya bicara dengan seseorang, atau apapun itu yang membuat kamu merasa baik, ya lakukan itu. Fokuslah ke hal-hal yang kamu sukain. Oke? Nah, bagaimana kita memulai The Secret? Bagaimana cara memulainya? Kita harus tahu dulu apa yang kita inginkan. Itu poin sederhananya. Kita harus tahu apa yang benar-benar kita mau. Cara mengukurnya, apakah itu benar-benar apa yang kita mau itu adalah dengan bahwa ketika kamu memikirkan itu, ya kamu merasa baik. Baik lagi ya. Ketika kamu memikirkan hal tersebut, kamu merasa baik. Dan step pertama dalam The Secret itu adalah ask atau meminta. Nah, cara memintanya adalah kamu harus tahu jelas apa yang kamu mau. Sampai kalau kamu tutup mata, oke, aku pengen handphonenya apa? Handphonenya Vivonya warna apa? Warna misalnya light blue, terus tipenya apa? Terus harganya berapa? Terus kayak pokoknya apapun yang kamu inginkan, kamu harus tahu jelas dulu. Ya, aku pengen handphone. Ya, handphone apa? Handphone apa ya gitu. Nah, jangan sampai kamu bingung kayak gitu. Jadi kita harus tahu jelas apa yang kita mau. Nah, untuk lebih gampang, kalau aku punya trik pribadi sendiri. Itu kayak aku akan ngambil gambar-gambar dari Google. Ya, misalnya kalau sifatnya itu barang ya, aku akan ambil gambar itu dari Google, aku akan tempel di buku. Setelah aku tempel di buku, ya aku pokoknya tulis ya spesifikasinya jelas apa, semuanya di Google kan lengkap ya. Kamu bisa print, kamu bisa tempelin di buku. Itu step pertama. Jadi kita harus tahu jelas apa yang kita mau. That's it. Udah. Pokoknya kita harus tahu dulu apa yang kita mau nih. Apapun itu ya, kamu harus tahu jelas dulu apa yang kamu mau. Kalau misalnya kita menginginkan sebuah peristiwa, menginginkan sebuah kejadian atau sebuah apapun, kamu bisa tuliskan dalam buku misalnya. Cara nulisnya itu adalah seperti kita sudah menerima hal tersebut. Misalnya, hari ini aku sangat bahagia dan bersyukur karena aku mendapatkan hal ini. Hari ini aku sangat bahagia dan bersyukur karena aku bisa pergi ke pantai ini bersama ini, terus di sana kami ngapain. Pokoknya tulis saja detail dulu. Dan aku rasa itu cukup membantu ya. Jangan diketik, please kalau bisa. Kalau bisa tulis pakai tangan, benar-benar di buku. Jadi ketika kamu menulis, kamu juga mengutarakan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Ya kamu bisa tahu jelas apa yang kamu mau. Sebenarnya menurut aku di step ini ya, step meminta ini itu cukup fun ya, karena kayak lu belanja di marketplace aja, kayak Tokped, Shopee apa gitu kan. Kayak lu lagi lihat-lihat katalog, kok pengen yang ini gitu kan. Oh, pengen yang ini, spesifikasinya kan udah ada tuh lengkap jelas. Oh, pengen yang ini gitu. Nah, kalau kita tahu jelas apa yang kita mau, itu tuh kayak kita lagi order aja gitu loh ke semesta, tapi ordernya ke semesta ya. Kita lagi order ke semesta. Terus ya udah kita tuh nggak perlu bayar, nggak perlu apapun, ya kita tahu itu bakal datang gitu, pasti datang.
Ibarat kalau kayak kamu pesen sesuatu ke marketplace, kamu udah bayar, ya udah kamu tahu itu bakal dikirim. Nah, step kedua itu adalah belief atau percaya yang aku bilang tadi. Setelah kita tahu benar-benar apa yang kita mau, kita harus percaya bahwa apapun yang kita inginkan, kita impikan itu benar-benar kita bisa dapatkan. Percaya aja, benar-benar kayak no attachment, benar-benar nothing tulus, kayak kamu nggak ngarepin apa-apa. Jadi kalau misalnya gimana sih, kalau ya percaya, kalau percaya gitu aja kan, kayak ya aku percaya itu bakal datang, jadi kok apa ya, bawaannya santai gitu loh, nggak kayak kepikiran gitu loh. Kalau dan percayalah bahwa kayak semesta ini, Tuhan itu akan tahu waktu terbaik untuk ngasih apapun yang kamu inginkan itu. Dia tahu waktu terbaik, cara tercepat, cara terbaiknya. Jadi ya just believe, tunggu. Oke? Nah, di step kedua ini tugas kita apa? Tugas kita ya cuma bergembira. Pastikan kita ada dalam kondisi bahagia, kondisi merasa baik yang tadi aku bilang di awal. Jadi setelah kita merasa baik, merasa bahagia, ya kita satu frekuensi dengan semesta dan membuat itu datang lebih cepat. Dan percayalah itu pasti datang, pasti ya. Percayalah apapun yang kamu inginkan itu pasti datang, atau kamu akan dikasih petunjuk untuk kayak melakukan sesuatu bila memang itu perlu sesuatu action ya, perlu sesuatu hal yang kamu lakukan dari kamu akan dikasih kayak insting, oh aku harus lakukan ini gitu ya. Sama kayak di film The Secret itu dikasih tahu, kalau kalian pernah baca buku The Chicken Soup itu dia ceritanya bagus juga, kalian bisa nonton di Movies The Secret. Kalau aku bahas di sini nanti nggak kelar-kelar videonya ya. Nah, aku juga sebenarnya udah bikin part-part video ini, bagaimana cara percaya, bagaimana cara believe gitu, bagaimana cara meminta. Aku sebenarnya udah bikin videonya, jadi kalian tinggal buka YouTube aku dan cari video, ada playlist aku udah bikinin tentang The Secret. Oke, jadi aku gak akan bahas panjang detail lagi karena udah ada. Nah, step ketiga dari The Secret itu adalah receive dan proses penerimaan. Jadi ya setiap hari ketika kan kamu udah merasa baik, merasa bersyukur, merasa happy gitu dengan apapun yang kamu terima dalam hidup kamu, apapun yang kamu kerjakan gitu kan. Usahakan kita satu frekuensi dengan semesta dan lakukan hal-hal yang membuat kamu merasa lebih dekat dengan impian kamu. Misal contoh, kalau kamu pengen mobil, ya datang aja dulu ke showroomnya, masuk ke mobilnya, pegang setirnya gitu, kayak sampai nanti kalau kamu di rumah kamu bisa bayangin tangan kamu lagi ada di setir itu misalnya. Kalau kamu pengen sesuatu jam tangan, ya pergi dulu ke mall, lihat jam tangannya gitu. Jadi supaya ketika kamu visualisasi ya, itu kamu lebih punya gambaran dan kamu bisa ngerasa lebih dekat. Jadi kayak perasaannya tuh kayak nggak dibohongin gitu, perasaan happy-nya tuh nggak bohong-bohongan. Jadi ketika kalau kamu udah pernah lihat barang yang kamu suka, udah tahu barangnya kayak gimana, terus kayak ngebayangin ngerasa happy tiap hari, ya itu lebih gampang datang ke kehidupan kamu gitu loh. Nah, contoh lagi, kalau misalnya kamu pengen rumah ya, rumah tipenya tipe apa gitu. Ya kalau ada showcase-nya, kamu bisa datang showcase ya bahasanya. Kalau ada kayak contoh perumahan kan biasa ada kayak unit contohnya gitu kan ya. Kalau ada unit contohnya, masuk aja ke dalam. Nah, masuk ke dalam. Terus lihat-lihat di dalam kamarnya berapa, kamar mandinya gimana gitu kan. Kalau bisa kamu udah bisa mulai rancangkan gitu kayak gimana nih nanti aku ngatur perabotannya, lukisan di dindingnya mau aku pasang yang kayak gimana, sofanya mau kayak gimana, tanamannya mau kayak gimana gitu, mau ada pancur-pancurnya atau pancur apaan sih, mau ada air mancurnya atau enggak gitu kan. Ya kamu bisa bayangkan itu semua dan buatlah diri kamu semakin dekat dengan impian tersebut. Jadi supaya apa ya, kayak kalau misalnya yang tadi aku bilang, kalau kayak mobil itu kamu semakin dekat, kamu bisa datang ke showroom, masuk dulu, ya nggak apa-apa kan.
ya bilang aja, saya lagi pikir-pikir dulu ya kak gitu. Kalau ditanya mbak-mbak showroomnya, saya lagi pikir-pikir dulu, lagi lihat mobilnya dulu, terus ngerasain unitnya gimana, rasain betapa happy-nya kamu kalau misalnya hari itu adalah hari kamu ngambil mobil itu, hari kamu beli mobil itu, hari itu adalah hari kamu bawa keluarga kamu pergi-pergi kemanapun yang kamu suka gitu. So yeah, make it happen, berbahagialah setiap hari. Jadi kamu bisa mulai sekarang tanpa apapun, tanpa kamu harus punya semuanya dulu. Oh tapi aku nggak punya ini, tapi aku nggak punya ini. It's okay, kamu bisa mulai The Secret ini. Jadi kamu bisa mulai hari ini, mulai percaya mengenai The Secret. Nanti jalannya akan dibukakan untuk kamu, ya. So start feeling good today. Ya, jadi mulailah merasa baik. I'm good, I feel good, I feel great. Di dalam film The Secret itu dikasih tahu apa ya, gambaran yang sangat sederhana. Jadi kamu nggak perlu tahu kayak, kadang kita nggak gampang, bukan ya, maksudnya kadang kita susah percaya sama The Secret ini karena kayak kita tuh nggak tahu nih bakal datangnya lewat mana, kapan gitu, jam berapa, lewat siapa, caranya gimana gitu. Jadi kita nggak gampang percaya karena kita nggak tahu itu semua. Jadi pikirkanlah kayak sebuah mobil. Di dalam film The Secret dikasih tahu ilustrasinya adalah, bayangkan sebuah mobil yang berjalan menuju suatu tempat dan jalanannya itu benar-benar gelap. Dia nggak perlu tahu kan kalau kayak sepanjang jalan itu perlu ada lampu, nanti ada di depan, ada kayak gimana. Yang penting dia hanya butuh kayak pencahayaan, penerangan 200 meter di depannya, sampai nanti ngebuka lagi lampu 200 meter di depannya, dan lama-lama dia bakal sampai juga ke tujuannya gitu. Sama kayak mobil itu. Jadi kamu gak perlu langsung tahu kayak gimana ini semesta akan menjawab impian aku, gimana ini semesta akan begini. It's okay, kamu bisa mulai sekarang. Just try to feel good. Seperti Martin Luther King berkata bahwa kamu hanya perlu yakin dengan langkah pertama kamu. Kamu tidak harus melihat semua anak tangga, kamu hanya perlu melangkah ke tangga pertama. Ya, begitulah kira-kira. Dan kecil besarnya permintaan kita itu hanya ada di kepala kita. Jadi size doesn't matter to the universe. Jadi ukuran besar kecilnya itu cuma ada di kepala kamu. Jadi kayaknya impian gue kegedean ya, impian gue kekecilan. No, there's no such thing. Jadi size itu doesn't matter to the universe. Jadi jangan pikirkan impian gue kekecilan, kegedean. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya, bahwa kayak The Secret to Money gitu ya, rahasia pada keuangan, rahasia uang gitu. Nah, mungkin banyak dari kita bahwa kita diajarkan bahwa kamu harus kerja keras untuk mendapatkan uang lebih banyak gitu, kayak kamu harus kerja mati-matian. Intinya bahwa stigmanya adalah uang itu susah didapat gitu loh. Dan ya memang benar, banyakan dari kita diajarkan seperti itu. Di The Secret kita diajarin bahwa uang itu bisa dihasilkan lebih mudah, caranya banyak gitu, dan kamu akan dibukakan pemikiran-pemikiran baru yang membuka jalan kamu untuk menghasilkan uang gitu. Nah, coba deh ubah sugestinya menjadi kayak uang bisa dihasilkan lebih mudah, kayak aku gampang dapat uang, aku gampang cari uang gitu. Mungkin kayak awal-awal ngerasa, alah bohong lu gitu kan, kayak uang bisa dihasilkan dengan mudah, alah bohong lu, kalau gua nggak kerja gimana gitu. Yes, awal-awalnya bakal ngerasa kayak gitu lah ya. Memang karena udah, ya bayangkan aja umur kamu berapa sekarang. Misalnya kayak aku almost 30 tahun, aku percaya dengan dengan konsep seperti itu. Gimana caranya mengubah konsep itu dalam semalam, ya nggak akan bisa. Ya it's okay, tiap hari mulai afirmasi uang bisa didapatkan dengan mudah, aku bersahabat dengan uang, atau apapun afirmasi yang kamu gunakan, it's okay, just start. Jadi awal-awal tuh kayak bakal otak tuh kayak ada kayak bola pingpong gitu lah. Uang bisa didapatkan dengan mudah, terus ada yang ngomong, bohong lu gitu kan. Iya, uang bisa didapatkan dengan mudah, bohong lu, masih ada bagian
bagian part otak kita, hati kita bakal ada yang kayak menolak. Tapi ketika kita lakukan itu lebih sering, ya keyakinan itu akan bertambah. Kalau yang kita inginkan itu adalah kelimpahan, uang yang banyak atau apapun itu. Jadi kelimpahan itu bukan hanya uang yang banyak ya, kayak banyak orang yang punya uang banyak juga nggak happy, banyak orang punya semua perabotan mahal juga nggak happy gitu kan. Pastikan ketika berhubungan dengan uang itu kamu nggak ada attachment atau keterikatan gitu ya, karena itu yang bikin jadi kayak orang jadi apa ya namanya, obses sama uang itu nggak baik juga gitu. So jika kamu ingin kelimpahan datang ke kehidupan kamu, ke apapun yang berhubungan dengan uang datang ke kehidupan kamu, ya mulai pikirkan hal-hal tersebut. Jadi fokuslah ke hal yang kamu inginkan terjadi, bukan fokus ke hal yang tidak kamu inginkan. Nah, jadi kalau misalnya kamu fokus ke utang aja terus, ya guess what? Kalau dalam secret dibilang your wish is my command, ya utang lah makin banyak datang. Oke, kita kemudian lanjut ke the secret to relationship atau rahasia dalam hubungan ya. Nah, sama kayak uang ya. Biasanya kita kayak selalu ngeluh tentang orang lain. Kok dia begini ya sifatnya? Kok dia begitu ya? Kok anak gua begini ya? Kok temen gua begini? Kok bos gua begini? Kok ini gua begini gitu. And it's always about another person gitu. Dan kita selalu blaming orang lain. Kenapa kamu yang bersifat demikian ke aku? Kenapa kamu kenapa sih lu kayak gitu ke gue gitu kan? Salah gue apa gitu kan? Kenapa sih orang kayak gini banget gitu? Dan selalu setiap hari ya kita fokus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Lagi-lagi saudara, lagi-lagi kita fokus ke hal yang tidak kita inginkan dari orang tersebut. Nah, kalau misalnya orangnya itu nggak terlalu deket sama kita, kayak misalnya orangnya jarang kita ketemuin, ya nggak apa-apa ya, kayak misalnya oh ya berarti kita bikin batasan aja, nggak usah terlalu banyak ketemu atau nggak usah terlalu banyak interaksi sama orang tersebut. Nah masalahnya kalau orang yang seperti itu punya sifat-sifat yang kita tidak sukain, itu adalah orang yang deket sama kita, even misalnya keluarga kita gitu kan nggak mungkin dong kita tinggalin aja. It's rude gitu loh, kayak nggak mungkin. Dan kita harus deal sama orang tersebut sampai seumur hidup kita misalnya, apalagi kalau misalnya dia partner kita. Adalah coba mulai fokus ke hal-hal yang kita syukuri dari orang tersebut ya. Mulai lihat ya orang tersebut dari sisi baiknya. And I know it's not easy. Gak segampang itu. Kayak kalau lu lagi marah sama orang, oh iya aku bersyukur dia ganteng, aku bersyukur dia ini, aku bersyukur dia ini. Gak segampang itu. Iya balik lagi karena kita manusia. Tapi again, apakah kamu mau merasa buruk setiap hari? Apakah kita mau merasa seperti kayak hidup dalam neraka dengan orang tersebut tiap hari? Enggak juga kan. So if that person gak mau berubah, gak bisa berubah untuk kita, ya kita yang harus berubah gitu. Kita yang harus mulai ganti pemikiran kita tentang orang tersebut. Pasti adalah sebenci-bencinya kita sama orang, pasti ada hal baik mengenai orang tersebut. Entah itu kebaikan hatinya, entah itu misalnya bukan lucu ya, orangnya gemar ramah gitu, misalnya baik, jujur atau apapun, pasti ada satu hal yang bisa kita syukurin dari orang tersebut. Dan kalau lagi-lagi kita fokus sama kebaikan orang tersebut, ya itulah yang akan kita dapatkan lebih banyak dalam hidup kita. Satu pelajaran hidup yang aku amat syukurin bisa pelajarin sampai sekarang adalah kayak we really cannot change a person, no matter seberapa dekat kita sama orang tersebut, no matter kayak seberapa deket banget gitu sama orang tersebut, mau dia pasangan, mau dia orang tua, mau dia siapapun, kita nggak bisa ubah orang tersebut. Titik, nggak bisa ubah orang tersebut. So kalau orang tersebut adalah orang-orang dekat kita ada satu triknya yang bisa kita coba ya. Jadi
kamu duduk, ambil kertas, coba mulai, misalnya duduk sendirian, coba mulai tuliskan apa yang kamu sukain dari orang tersebut. Pasti ada. Misalnya dia, kalau aku lagi sedih dia begini, kalau aku lagi ini, pasti ada orang tersebut, pasti ada, siapapun itu pasti ada kebaikan dalam dirinya. Oke, dicoba. Nah, apa yang terjadi setelah kita fokus ke hal-hal yang kita sukain dari orang tersebut, hal-hal yang kita tidak sukain itu mulai hilang. Hilang dalam arti, bukan dalam arti hilang dari orang tersebut, tapi kita mulai lebih banyak mensyukuri hal-hal yang kita lihat dari orang itu. Mulai fokus kita diganti ke hal-hal yang kita syukurin. Jadi hal yang tidak kita sukain itu tidak lagi mengganggu kita gitu ya. Nah, one more point about relationship. Kita selalu mengharapkan bahwa orang lain harus membuat kita bahagia. Ya nggak sih? Kayak lo jadi pasangan gua, lo harus bikin gua bahagia gitu. Lo jadi teman gue, lo harus bikin gue bahagia. Dan itu tidak benar gitu. Yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri itu ada diri kita sendiri. Yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita, atas mood kita, atas perasaan kita, itu kita sendiri. Jadi jangan sampai ada orang, keadaan, atau apapun menjadi trigger membuat kamu selalu berubah frekuensi, berubah arah menjadi berperasaan tidak baik atau apapun itu. Nah, kenapa sih kita nggak bisa mengharapkan orang lain bikin kita bahagia? Kenapa ya? Simple, ya karena mereka nggak tahu apa yang bikin kita bahagia. Karena mereka nggak akan pernah tahu apa yang benar-benar kita inginkan. Nah, jadi ketika kita mengharapkan kebahagiaan itu selalu datang dari orang lain, ujung-ujungnya yang kita terima adalah kekecewaan dan selalu menyalahkan orang tersebut. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya nggak akan ada orang yang bisa ngerti apa yang kamu mau kecuali diri kamu sendiri. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, nggak ada. Bener-bener kita harus kebahagiaan itu bener-bener bergantung sama diri kita sendiri. Cara kita berpikir, cara kita bersyukur itu bener-bener dari diri kita sendiri. Oke, kita lanjut ke the secret to health atau rahasia untuk kesehatan. Tubuh kita adalah produk dari pikiran kita. Nah, jadi kayak kalau kita memikirkan sesuatu, apapun itu akan kayak ngasih reaksi ke dalam tubuh kita. Pikiran, emosi, perasaan itu sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Nah, kalau di dunia kesehatan tuh ada namanya placebo effect ya. Jadi kayak misalnya orang sakit terus dikasih obat, jadi sebenarnya di dalam obatnya tuh bukan kayak obat murni gitu. Jadi kadang dikasih cuma kayak vitamin gitu loh. Nah, cuma karena percaya bahwa obat itu bisa menyembuhkan kita, ya kita sembuh gitu. Placebo effect namanya. Mungkin teman-teman juga banyak dengar orang yang kayak sembuh dari penyakit langka, sembuh dari cancer, sembuh dari misalnya bisa berjalan abis kecelakaan besar gitu. Nah, sama nih misalnya kalau kita pergi ke dokter, terus kita sakit. Nah, sebenarnya kita nggak tahu kan sebenarnya itu konten dari isi dari obat itu sebenarnya apa gitu. Kayak sepenuhnya kayak kamu nggak mungkin tahu kan dalam paracetamol itu kandungannya apa itu, nggak semua orang tahu itu. Ya mungkin orang kedokteran tahu, tapi kalau kayak kita orang yang umum, kita nggak akan mungkin tahu hal tersebut, ya kan? Dan karena kita percaya sama dokter itu, tapi karena kita percaya bahwa dengan kita meminum obat tersebut kita akan sembuh, ya kita sembuh jadinya gitu loh. Faktor terbesar yang membuat banyak penyakit itu adalah stres. Exactly, stres. Sebenarnya stres itu ada baiknya juga. Jadi kalau kita sadar bahwa kita sedang stres, kita sedang ngerasa down atau apapun itu yang berhubungan sama stres, itu sebenarnya signal yang dikasih sama tubuh kita bahwa kita sedang tidak mencintai hidup kita. Kita sedang tidak bersyukur akan hidup kita. Ya, jadi kalau kita merasa sakit, merasa tidak baik, coba mulai pikirkan hal-hal baik, bilang sama tubuhmu bahwa kamu sehat. Nanti pikiran kita itu akan memproduksi, aku nggak ngerti ya gimana jelasinnya, tapi aku nangkep konsepnya bahwa
pikiran kita itu sangat berpengaruh besar dalam kesehatan kita. Jadi semakin kita berpikir baik, berpikir positif, merasa baik, itu kita akan semakin sehat gitu. Nah, kadang kondisi kita sakit itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Jadi itu kayak sinyal yang dikasih tubuh kita bahwa kamu kurang bersyukur loh gitu. Kamu kurang tapi ini bukan konsepnya, bukan ke penyakit yang sifatnya kayak udah kronis gitu, terus kamu bandel nggak mau ke rumah sakit. Itu beda konsep, bukan itu yang aku maksud ya. Jadi kayak kalau misalnya kita badannya nggak enak, kalau kayak mulai ngerasa ngilu, demam, kok badannya nggak enak, coba mungkin kita terlalu banyak pikiran, mungkin kita terlalu under pressure gitu. Nah, kalau kita sadar hal tersebut kan kita cepat swift, mulai kayak bersyukur, lagi mulai meditasi, mulai happy lagi, jadi mulai lagi. Dan kalau kalian baca di internet, sebenarnya tubuh kita ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri, kayak bisa heal itself ya. Jadi dia tanpa paksaan apapun, dia sebenarnya bisa menyembuhkan semua yang salah dalam tubuh kita. Misalnya kalau kita kayak punya kayak teman-teman aku di sini tuh tadi banyak banget kayak bekas jerawat di sini karena kayak ya pandemi, stres lah, banyak pikiran gitu, tapi ini udah mulai hilang. Kalau misalnya kalian kayak kena pisau, ada scar gitu ya, kayak ada bekasan ini kalau habis kena pisau berdarah, terus kayak mungkin cepet-cepet ada pasukan dalam tubuh kita untuk kayak mulai kan nanti kayak darahnya mengering, terus tiba-tiba nanti bisa tertopek, bisa kekupas gitu darahnya, terus habis itu udah mulai sembuh gitu. Jadi sebenarnya kalau yang aku tahu ya, sejauh ini memang tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bukan dalam artian kalau kita punya penyakit kronis kita nggak perlu ke dokter, bukan gitu ya. Tetap perlu ke dokter kalau itu sifatnya udah kayak penyakitnya berat. Cuman kalau kayak biasa, kalau kayak flu apa segala macam itu bisa sembuh lah dengan sendirinya. Nah, dalam film The Secret dikasih tahu bahwa ada satu perempuan itu mengidap kanker payudara, dan semenjak dia divonis kanker payudara, itu yang dia lakukan adalah bukan bersedih. Jadi dia pulang ke rumahnya, dia nggak pikirin bahwa dia punya kanker itu, dia nggak pernah ngerasain bahwa dia punya kanker itu. Jadi dia nggak fokus ke penyakitnya, dia nggak bersedih kok aku kayak gimana nanti aku begini, kankerku begini gitu. Jadi apa yang dia lakukan setiap hari adalah dia nonton film lucu-lucu, men. Dia nonton film lawak-lawak, ketawa-ketawa setiap hari, dan dia bilang setiap hari sama dirinya sendiri bahwa aku nggak punya, bahwa tubuhku sehat, tubuhku baik-baik saja, aku dalam posisi baik-baik saja. Dan you know what, semenjak dia divonis itu hanya butuh waktu 3 bulan bahwa penyakitnya itu udah sembuh. Kalian bisa lihat sendiri ya di YouTube, itu ada orangnya. Jadi yang dia lakukan adalah dia kayak berterima kasih sama tubuhnya. Semenjak dia divonis itu dia bilang kayak terima kasih untuk kesembuhanku, kayak aku merasa baik, aku merasa semakin baik setiap harinya gitu loh. Dan mungkin ya kalian juga menjadi saksi dari begitu banyak orang. Mungkin ada orang-orang terdekat kalian bahwa mengidap kanker bisa sembuh. Misalnya orang yang baru kecelakaan parah tapi bisa jalan, tapi nggak kenapa-kenapa. And it's just how it works. Badan kita tuh, tubuh kita memang Tuhan menciptakannya udah sedemikian rupa untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri gitu loh. Jadi aku bisa ambil kesimpulan bahwa kayak penyakit itu nggak akan stay lama-lama di tubuh orang yang punya mental happy atau bahagia. Coba ditanya kayak yang tadi aku bilang, ini bisa tiba-tiba hilang sendiri, luka bekas jerawat bisa nanti sembuh, bisa balik lagi putih lagi gitu loh. Kalau kita fokus ke tubuh kita, mulai kayak appreciate sama tubuh kita, just amazing. So I think kita udah sampai di segmen terakhir. Aku harap setelah aku ngomong panjang lebar, teman-teman bisa ngerti juga, kita bisa sama-sama paham bahwa ilmu ini sangat berguna bila kita terapkan dalam hidup kita. Kesimpulannya adalah gak usah takut, apapun yang kamu
alamin dalam hidup kamu sekarang, don't worry, karena itu adalah hasil pemikiran kamu yang kemarin-kemarin. Jadi kalau kamu pengen masa depan yang lebih baik atau keadaan kamu sekarang itu adalah bukan keadaan yang kamu inginkan untuk di masa depan kamu, mulai ganti pikiran-pikiran kamu sekarang, mulai sadar dengan apapun yang kamu pikirkan sekarang, dan mulai ngeh dengan apa yang kamu kerjakan gitu. Jadi jangan lagi pertanyakan bahwa oh kenapa hidupku begini, kenapa teman kerjaku begini, kenapa orang tuaku begini, kenapa ini. Apapun keadaan kamu sekarang, mau kamu nggak merasa baik, apapun, stop. So what? Itu sudah lewat, itu masa lalu. Bye. Sekarang fokuslah ke hal yang kamu inginkan, apapun yang kamu inginkan terjadi dalam hidup kamu. Yang kedua, mulai fokus, tanyakan sama diri sendiri. What do I really want in my life? Apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidupku ini? Aku mau apa? Mulai pikirkan itu, mulai fokus ke sana. Ya, fokus merasa baik, merasa happy setiap hari. Dekatkan diri kamu, satukan frekuensi kamu dengan semesta supaya impian kamu lebih cepat terwujud. Dan kalau setelah aku jelasin panjang lebar kayak tadi, dari awal tadi kamu masih ngerasa bilang kayaknya gue gak bisa deh pakai ilmu ini karena gue begini, ingat kamu sedang menciptakan duniamu loh. Jadi kalau apapun yang kamu inginkan, ya itulah yang terjadi. Ingat ya, Henry Ford berkata, whether you think you can or you cannot, either way you are right. Jadi kalau kamu berpikir kamu bisa atau kamu tidak bisa, ya kamu benar. Kalau kamu bilang kamu bisa, ya kamu benar. Kalau kamu bilang kamu tidak bisa, ya kamu benar juga, gak ada yang salah gitu. Bingung ya? Coba dipikirin. Dan poin yang ketiga, mulailah merasa baik sekarang, mulai bersyukur, mulai lihat hidupmu ke dalam perspektif yang lebih baik, mulai lakukan hal yang kamu suka. Mau pergi ke alam, ya go ahead, lakukan nanti ya habis pandemi. Tapi kalau misalnya kamu suka baca buku, bacalah buku. Fokus pokoknya ke hal yang bikin kamu happy, yang bikin kamu senang. That's it. Lakukan itu sampai setahun ini ya. I promise you, kalau kamu lakukan, kamu merasa baik setiap harinya, kamu akan ngerasa hidup ini adalah sebuah keajaiban. This life is so good. Kamu akan ngerasa hidup ini baik, kamu akan merasa baik setiap hari. Bahkan kamu akan bisa mentransfer energi kamu ke orang-orang di sekitar kamu. Kamu akan jadi kayak tower energi gitu ya, bisa transfer energi ke semua orang, biar membuat orang merasa baik. Nah, terakhir, aku percaya setiap dari kita, pribadi lepas pribadi, itu Tuhan kasih kita kesempatan datang ke dunia ini untuk memberikan value atau nilai-nilai kepada kehidupan ini, kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi cari tahu apa itu value kamu, apa yang bisa kamu share, kamu bagikan ke orang-orang di sekitar kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat dunia ini lebih baik. Tapi yang pertama, please be very happy now. Be happy now. Be grateful now, ya. Oke? Kalau kamu merasa bahagia setiap hari, kalau kamu merasa happy setiap hari, aku yakin kamu juga akan bisa kasih impact ke orang-orang yang ada di sekitar kamu, dan kamu akan merasa luar biasa, saudara-saudaraku. Oke, I guess sudah cukup dulu untuk di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, boleh di-share sama teman-temannya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. I love you guys so much. Makasih banyak yang udah nonton. Aku sangat-sangat bersyukur untuk itu, dan I'll see you in the next video, I guess. Dan keep shining, tetaplah bersinar dimanapun kamu berada. Bye bye.